Sangkuriang. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sangkuriang. Mereka hidup bersama seekor anjing kesayangan bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati menjangan. Maka, ia meminta Sangkuriang untuk mencarikannya ke dalam hutan. Sangkuriang? Sangkuriang? Iya, Bu. Ibu menginginkan hati rusa. Tolong pergilah kamu berburu. Ibu ingin memasaknya. Baik, Bu. Sangkuriang pun pergi bersama Tumang. Sayangnya, di hutan sedang tidak ada menjangan. Yang ada malah babi hutan, yang sebenarnya adalah perwujudan seorang dewa yang sedang dikutuk. Aduh, sudah lama aku berburu rusa, tapi tak satu pun yang nampak. Tumang yang tahu pun menghalangi Sangkuriang yang hendak memanah babi hutan itu. Tiba-tiba, ketika Sangkuriang sedang mengarahkan panahnya ke arah babi hutan, panah itu melesat tepat mengenai jantung anjingnya itu. Ces! Tumang pun mati. Daripada tidak mendapatkan pesanan ibunya, Sangkuriang pun mengambil hati Tumang lalu dibawanya pulang. Di rumah, hati Tumang ia berikan kepada ibunya. Tentu saja ia berbohong bahwa hati itu adalah hati menjangan. Sangkuriang, si Tumang kemana ya? Dari tadi nggak kelihatan. Maaf, Bu. Sebenarnya si Tumang itu sudah saya ambil hatinya dan Ibu masak. Apa? Akibat perbuatannya itu, Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumahnya. Ia berkelana keliling dunia, mencari ilmu dan mulai bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Ia juga mengganti namanya menjadi Jaka. Kalau boleh tahu, siapakah nama Kisanak? Syukurlah, nak, kau sudah sadar. Siapa namamu, nak? Aku tidak tahu siapa namaku. Kalau begitu, ku beri namamu Sangkalala. Sangkalala, sekarang kamu sudah tumbuh dewasa dan ilmu yang kakek ajarkan sudah semua kamu pelajari. Terima kasih, Kek, atas ilmu yang kakek berikan. Nama saya Jaka. Saat itu keduanya belum sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak yang terpisah sekian lama. Mereka pun semakin dekat. Aku Sangkalalana. Dan kamu? Aku Dayang Sumbing. Suatu hari, Sangkuriang hendak melamar Dayang Sumbi. Aduh, cantik sekali wanita itu. Ada apa, Sangkalana? Dayang Sumbing, maukah kamu menikah denganku? Tetapi ketika Sangkuriang sedang bekerja, Dayang Sumbi tak sengaja melihat sebuah tanda di kepala Jaka. Dayang Sumbi pun terkejut karena sadar bahwa Jaka adalah Sangkuriang, anak kandungnya. Demi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat hendak melamar, Dayang Sumbi mengajukan usul. Aku meminta satu syarat. Aku ingin kau kamu bendung buatkan danau Sungai dan Citarum perahu dalam satu malam. Baik, akan saya kerjakan. Dengan kesaktiannya, Jaka atau Sangkuriang pun menyanggupi permintaan Dayang Sumbi yang adalah ibunya. Ia mengerahkan banyak jin untuk membuatkan danau dan perahu supaya selesai dalam satu malam. Wahai para sahabatku pengikutku, tolong kalian buat perahu dalam satu malam. Ya, ya.
Dayang Sumbi pun gelisah. Ia segera berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kerja Sangkuriang tidak selesai. Oh Dewata, tolong gagalkan rencana Sangkuriang untuk menikahi saya. Tuhan pun mendengar doanya. Bunyi ayam jantan berkokok terdengar, pertanda pagi sudah datang. Para jin yang membantu Sangkuriang mengira itu sudah pagi, segera kembali ke alamnya. Tinggal Sangkuriang yang marah karena gagal. Ia pun menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu jatuh menelungkup di suatu tempat dan membentuk sebuah gunung. Kini orang-orang menyebutnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Kami dari grup Sangkuriang. ingin memperkenalkan diri. Nama saya Roni sebagai Sangkuriang. Nama saya Nur Asmah, ibu dari Sangkuriang. Nama saya Mulyana sebagai tuan guru. Nama saya Dardiati sebagai makhluk gaib. Nama saya Yulia Sari sebagai makhluk gaib. Marlina dan Ainul Mardia sedang berhalangan ya. Hanya ini saja. Semoga apa yang jadi tontonan nanti menjadi manfaat untuk kita semua. Salam Sangkuriang.